Halo teman-teman, ada yang sama nggak sih kayak aku? Kalau presentasi itu sulit menggunakan kata baku. Padahal udah belajar, tapi ya gitu deh lupa lagi. Padahal kan kalau tidak menggunakan kata baku, itu kesannya kita penyampaiannya tidak mendalam dan kita terlihat tidak profesional. Karena permasalahan tersebut, sepertinya aku harus menemukan metode belajar yang cocok untuk aku. Tapi aku sudah menemukan teman-teman, yaitu aku sudah membuat pembelajaran berbasis media aplikasi. Teman-teman penasaran nggak sama aplikasinya? Ayo kita lihat. Baik teman-teman, ini adalah contoh aplikasi yang aku buat untuk membantu aku belajar, yaitu ada kata baku. Dibuat untuk mengingat dan mempelajari kembali materi yang aku buat. Ada 5 fitur, kita bahas satu persatu. Itu ada materi. Dibuat berdasarkan referensi dari jurnal sehingga pembahasannya dan isinya dapat dipertanggungjawabkan, namun aku tidak bisa menjamin bahwa hasilnya maksimal. Nah, mari kita mengulang materi teman-teman, yaitu ada bahasa. Bahasa itu identitas suatu bangsa dan sarana utama bagi manusia untuk berinteraksi. Dengan bahasa, manusia dapat saling bertukar pikiran, perasaan, serta menjalin hubungan sosial. Nah, poin utama pembahasan kita yaitu kata baku. Kata baku itu penulisannya dan pengucapannya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku seperti POEBI dan KBBI. Sementara yang tidak baku itu kata tersebut tidak ada dalam KBBI. Kata tersebut sudah tercampur dengan logat daerah, dengan logat bahasa gaul. Kata tersebut sudah terpotong-potong katanya seperti kata hijau. Kata hijau bahasa bakunya, tetapi orang-orang lebih cenderung menyebut kata ijo. Dan kata baku uang, sekarang orang-orang lebih cenderung menyebut dengan duit. Nah, fungsi penggunaan bahasa baku ada 4 teman-teman sebagai pemersatu. Artinya, kita yang berbeda daerah dengan orang lain tetap bisa berkomunikasi sesuai dengan artinya, yaitu pemersatu. Jika tiap daerah tidak menggunakan kata baku, maka tiap daerah pun akan kebingungan memaknai kata yang diucapkan. Kedua adalah pemberi kekhasan, yaitu dapat membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa negara lainnya. Karena di tiap-tiap negara juga punya bahasanya masing-masing. Jadi itu bisa memberikan ciri khasnya. Ketiga adalah fungsi pembawa kewibawaan. Artinya seseorang yang berbahasa baku itu akan terlihat lebih sopan, terdidik, dan profesional. Keempat, sebagai acuan, yakni bahasa baku menjadi pedoman untuk menentukan benar atau salahnya suatu penggunaan bahasa. Ciri-ciri bahasa baku itu bagaimana? Pertama, mengikuti kaidah tata bahasa normatif secara konsisten. Misalnya, kata bakunya, rapat sudah berlangsung dari tadi. Itu tepat ya katanya dibandingkan dengan kata rapat udah dari tadi. Nah, kedua itu bahasa baku menggunakan kata yang terdapat dalam KBBI dan menghindari kata istilah gaul dan campuran daerah. Ketiga, mengikuti aturan ejaan resmi POEBI seperti dalam penulisannya, apakah ada kapitalnya, apakah ada stripnya, begitu teman-teman. Lanjut, masalah. Masalah dalam bahasa baku ini masyarakat sering kali menggunakan bahasa tidak baku karena terpengaruh oleh daerah, media sosial, atau kebiasaannya. Nah, hal ini membuat pelafalan itu berubah-ubah di tiap daerah. Misalkan di daerah aku bilang hari Senin, menyebut hari Senin itu Senin, tapi di daerah lain bisa Senin. Nah, itu dapat menghambat komunikasi dan menurunkan kesan profesionalitasnya. Nah, cara mengatasinya cara mengatasinya itu dengan memeriksa kata kita, apakah kata yang kita sebutkan udah ada di dalam KBBI atau tidak. Yang kedua, kita harus tahu kapan menggunakan kata tidak baku dan kata baku. Sah-sah saja menggunakan kata tidak baku kalau dalam konteks pergaulan atau lain-lain, tapi diwajibkan menggunakan kata baku dalam konteks presentasi, pidato, dan lain. Jadi,
Kata baku ini sangat penting karena mencerminkan sikap positif dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa baku tidak hanya menunjukkan kemampuan berbahasa yang baik, tapi juga menggambarkan kedisiplinan dan kecintaan terhadap jati diri bangsa. Begitu teman-teman. Lanjut kita ke fitur selanjutnya, yaitu seperti yang kita bicarakan tadi, kalau kita bicara kita harus cek apakah ada di KBBI atau tidak. Seperti kata mengantri, ada tidak ya? Nah, mengantri itu tidak ada teman-teman. Tapi kalau kita ganti nah mengantri itu baru ada, yaitu berarti mengantri ini ada dalam KBBI. Nah, kalau aku lagi malas untuk membaca, aku pakai video teman-teman. Jadi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kita skip aja teman-teman. Gimana kalau kita quiz sebentar? Oke. Sebelum lanjut kita harus ubah kata baku. Oke. Saya udah siap. Maaf kamu salah. Waduh, salah teman-teman. Mari kita jawab yang betul ya. Oke. Selamat kamu benar. Oke, manakah kalimat yang baku? Rapat udah. Nah, udah ini bukan kalimat baku teman-teman. Berarti yang baku yang bawah. Kamu benar. Oke. Yang manakah tidak baku? Tidak baku. Apotik atau apotik? Aku tidak tahu teman-teman. Aku ngasal ya ini. Kamu salah. Oh, salah. Maaf ya. Kalimat manakah yang baku? Kami lagi mengantri. Nah, mengantri ini tidak baku. Berarti yang baku yang mengantar ya teman-teman. Kamu benar. Manakah kalimat baku setiap pagi ayah? Kamu benar. Oke. Waduh, ini hampir sama ya teman-teman. Apa ya? Oh, beda satu huruf doang teman-teman. Kalau aturan PUEBI ini yang benar yang bawah dan pertanyaannya yang tidak baku berarti yang atas. Kamu benar. Oke, semangat teman-teman belajarnya. Baik, itu dan terakhir adalah biodata saya, yaitu diri saya sendiri. Saya Ripyade Chandra dengan NIM 228023027 Pendidikan Fisika. Ini adalah jurnal referensi yang saya sebagai acuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.